Halo Bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kali ini kita punya sepatu yang menarik. Ini adalah Jordan Zion 2. Sepatu yang tampilannya retro, namun ternyata bobotnya cukup ringan. Kunciannya juga sangat bagus dan traksinya juga tidak mengecewakan. Dan ini video yang sangat spesial karena kami akan memberikan sepatu Zion 1 Naruto seperti ini buat Anda yang berhasil menjawab beberapa pertanyaan yang kami hadirkan di video ini. Oke, jadi saksikan videonya sampai selesai. Melihat bakat yang begitu besar dari Zion Williamson, Jordan Brand melanjutkan sepatu khususnya. Pemain ini sudah tidak bertanding sejak Mei 2021. Namun pencapaian akhir yang ditorehkannya cukup mentereng dengan 23 poin per game, membuatnya harus menggunakan seri kedua di musim depan. Untuk model kali ini terlihat semuanya baru, dari bahan atas yang ditampilkan hingga kuncian yang telah ditingkatkan. Namun tidak semua orang akan cocok menggunakan sepatu ini karena tampilannya yang terlihat bulky. Lapak sepatu terinspirasi dari Jordan 13, tergolong lebar dan identik dengan spasi antara traksi depan dan juga traksi belakang. Namun ternyata pola baru ini cukup menyenangkan. Meski digunakan di lapangan yang berdebu, kami tidak mengalami masalah dalam berhenti lurus dan lateral. Traksi yang dipenuhi garis lurus ini juga tidak mudah mengangkut debu. Lalu kebanyakan colorway yang hadir juga dilengkapi dengan outsole XDR. Sayangnya walaupun tertulis XDR, tapi kami rasa karet traksinya masih tergolong lunak. Penggunaan di lapangan yang berpermukaan kasar tentu akan mudah mengikisnya. Sementara bagian telapak yang diberi warna pink dibuat dengan pola yang lebih tebal. Bagian ini juga dapat diandalkan saat Anda ingin berhenti. Lalu sehabis itu ingin berlari lagi juga tidak ada masalah. Bagian belakang terlihat ada lekukan yang dapat dijadikan tolakan ketika ingin berlari. Kemudian bahan atas pada area depan juga sangat fleksibel sehingga tetap memudahkan ketika ingin bermain cepat. Meskipun telapak bagian depan tidak terlalu melingkar sehingga tidak akan sebaik GT Cut atau Nike Kobe untuk transisi. Nilai 8,5 untuk traksi. Jika Anda menyukai penerapan yang ada di Zion 1, kami prediksi Anda juga menyukai bantalan di Zion 2. Pada model pertama, terasa begitu empuk dan mudah untuk melompat. Sementara di model kedua ini, perasaan empuknya masih ada, namun terasa ada ekstra bouncy untuk melompat. Kami melihat penerapan air strobel dari bagian tumit hingga telapak bagian tengah, menghadirkan impact protection yang bagus, tak peduli Anda big man sekalipun. Penerapan air strobel ini juga dibantu dengan injected pylon sehingga tidak mudah kempes. Lalu, di bagian depan ada zoom unit berukuran besar yang terasa begitu bouncy sehingga memudahkan Anda dalam melompat berkali-kali. Yang unik, meski midsole terlihat tebal, namun masih ada perasaan menempel dengan lapangan pada bagian depan. Sepatu yang cocok untuk para pemain besar dengan gaya bermain layaknya seorang guard. Tapi yang perlu Anda ketahui, sepatu ini membutuhkan waktu penyesuaian. Setelah beberapa kali digunakan, bantalannya baru terasa semakin menyenangkan. Nilai 9 untuk bantalan. Ya, jadi saat ini Zion 2 belum rilis di pasar Indonesia. Mungkin juga seperti Zion 1 yang kehadirannya telat. Namun buat Anda yang ingin membeli sepatu ini, saya sarankan Anda untuk memilih true to size karena karakter sepatu ini cukup friendly buat yang pemilik kaki lebar. Jadi pilihan true to size adalah pilihan yang tepat untuk membeli Zion 2. Kami sempat kecewa dengan Zion 1 lantaran bahan atasnya tidak begitu bagus untuk ukuran sepatu pemain bintang.
Beruntungnya model kedua ini hadir seperti selayaknya buatan Jordan Brand, menawarkan bahan berkelas dan berteknologi modern. Hasilnya meski tampak berat dengan penggunaan banyak kulit sintetis, nyatanya tidak demikian. Bobotnya juga hanya selisih sedikit dengan seri pertama yang justru banyak menggunakan bahan mesh serta plastik. Kami menyukai tampilan sepatu ini, seperti menawarkan kekuatan dan keawetan khas sepatu retro, namun tetap fleksibel seperti sepatu masa kini. Pada bagian depan ada fuse yang tebal, namun sedikit di atasnya hadir bahan mesh yang begitu lentur. Lalu ada strap kulit dengan porsi yang cukup kecil, sehingga tidak mudah terlepas dan bisa dimaksimalkan dalam mendapatkan kuncian depan terbaik. Kemudian di bagian tengah, terlihat ada kulit sintetis bertumpuk hingga ke belakang. Kali ini kami mendapatkan bahan dengan grafik yang keren. Namun beberapa colorway lain, ada juga yang hadir dengan bahan suede. Berlanjut ke lidah, terasa cukup nyaman dengan tekstil yang mirip GT Cut. Lidah juga cukup tebal, serta mampu menahan tali dengan baik. Tali juga ditawarkan dengan model pipi dengan permukaan yang kasar, sehingga mengikatnya satu kali saja dapat terasa maksimal. Tapi jika kita perhatikan, bagian tengah ke belakang minim lubang ventilasi. Hal ini yang membuat area tengah jadi mudah terasa gerah. Apalagi jika mengintip ke pergelangan, ada banyak padding yang tersedia. Meski terasa cukup nyaman, namun sepertinya tidak semua orang akan menyukai perasaan sesak yang dihadirkannya. Nilai 9 untuk bahan atas. Anda ingat dengan kasus Zayan merobek sepatu Paul George? Mungkin ini tidak akan terjadi jika Zayan menggunakan sepatu ini. Pasalnya berkaca dari kejadian tersebut, kini sepatu Zayan memiliki kekuatan yang begitu baik pada dinding luar. Di Zayan 2, terlihat ada bahan mesh yang sangat fleksibel, tapi tetap dijaga dengan strap berbahan kulit. Penggunaan ini juga membuat sepatu bagian depan terlihat sangat lebar, karena penyangga strap terlihat mudah menekuk. Kemudian base sepatu ini juga terbilang roomy, sehingga ramah untuk para pemain berkaki lebar. Justru jika Anda memilih upsize, tentu banyak ruang mati dan malah akan tidak nyaman saat berhenti lurus. Nah, di bagian tengah hingga ke belakang, inilah yang paling aman. Mungkin penerapan ini membuat Jordan 36 terasa payah, karena jelas di Zayan 2 hadir dengan padding yang lebih berlimpah. Perasaan yang ditimbulkannya juga cukup empuk, sehingga pergelangan kaki nyaman bersandar. Sepatu ini juga memiliki potongan yang tergolong tinggi, dengan bagian kerah yang terbilang kokoh. Tidak kami temukan gejala terkilir dan slip di tumit saat menggunakannya. Hal ini tentu memberikan rasa aman meski Anda berbobot berat dan bermain lincah. Nilai 9,5 untuk kuncian. Oke bowler, jadi kesimpulannya Zayan 2 memang sepatu yang sangat menyenangkan, terutama buat Anda yang misalnya bermain cepat, Anda suka lompat-lompat dan Anda butuh kuncian yang bagus, kayaknya ini bisa dipertimbangkan. Kemudian juga meskipun tampilannya retro, nah ini buat Anda yang suka sepatu-sepatu tampilan retro, ini bisa jadi pertimbangan karena ternyata bobotnya cukup ringan, tidak seperti sepatu-sepatu yang berbahan kulit lainnya yang terasa berat. Ini justru di luar dugaan sangat ringan dan tidak membutuhkan waktu break in. Lihat saja bagian depannya juga sangat fleksibel. Ini memudahkan Anda saat ingin menggunakan pertama kali dan langsung nyaman. Lalu dibanding seri yang pertama ini, saya lebih suka kualitas traksinya. Jelas ini lebih menyenangkan banget buat lari-larian. Kemudian juga kuncian di bagian pergelangannya ini terasa sangat bagus. Lalu Jordan Brand juga menyebutkan bahwa penggunaan bahan ini membuat sepatu lebih tahan lama digunakan ketimbang versi yang pertama yang bahan atasnya lebih tipis. Oke, secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 9 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Walaupun sepatu ini bukanlah sepatu favorit saya, karena jujur saja saya tidak cocok menggunakan sepatu ini. Tampilannya terlalu gemuk sehingga tidak terlihat keren saat digunakan. Oke, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.